Chandra, mungkin bisa diberikan penjelasan lah gitu kepada kita. Ini mungkin udah sering pertanyaan ini datang ke Chandra ya, tapi coba mungkin bisa disampaikan lagi. Sebenarnya bagaimana sih kedudukan dari tanda kutip ya paham gitu ya, paham khilafah, karena kan penguasa itu pemerintah menyebutnya paham atau ideologi khilafah, dan juga ormas HTI di mata hukum dan perundang-undangan Indonesia yang berlaku sekarang ini. Apakah memang sudah benar-benar sangat-sangat terlarang gitu, sehingga sampai narasi ini selalu dibangun oleh kelompok-kelompok yang sepertinya tidak setuju dengan apa aktivitas yang dilakukan oleh para pengemban dakwah khilafah dan juga tanda kutip ex ormas HTI. Gimana Bung Chandra pandangannya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala perkara yang yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran kepada para saudara-saudara kita yang sedang mengalami berbagai kesulitan, baik yang di Indonesia maupun saudara kita di belahan daerah lain, misalnya di Rohingya, Xinjiang, kemudian Palestina, dan daerah-daerah lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran, ketabahan. Amin. Dan segera mencabut seluruh kesulitan-kesulitan itu semua, dan segera merubah malam menjadi terang, gitu ya, menjadi siang. Dan mudah-mudahan segera matahari kembali terbit begitu ya, agar tidak mengalami lagi istilahnya kehormatan yang kemudian tidak terjaga saat ini. Salam kenal buat Bang Andri Ho, saya sudah sering lihat posternya. Baru kali ini top juga berarti ya. Bukan karena saya, tapi karena Allah. Amin. Insya Allah, betul. Kalau kita memang niatnya untuk Allah, ada berbagai jalan yang kemudian mempertemukan. Saya kenal dengan Kak Felix. Saya nyebutnya Kak Felix ya dari dulu. Karena kebetulan kami satu kecamatan di Palembang. Kalau beliau itu di daerah di tempat kami begitu. Nah, kalau beliau manggil saya itu biasanya Chen panggilannya. Chen. Dan sampai sekarang panggilannya Chen kalau manggil saya. Dulu beliau sudah sangat terkenal dari 2007 itu sudah. 2007. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, saya sampaikan begini bahwa organisasi dakwah Hizbut Tahrir ini adalah korban politik. Korban ya? Betul, korban politik yang menggunakan instrumen hukum. Itu yang perlu diketahui. Korban politik yang menggunakan instrumen hukum. Karena hukum itu paling efektif untuk digunakan. Paling efektif sekali untuk digunakan. Itu. Apabila tidak ada produk hukumnya, ya produk hukumnya tinggal dibuat. Setelah dibuat, barulah kemudian ditindak. Nah, itu paling mudah itu menggunakan instrumen hukum. Nah, kenapa organisasi dakwah HTI ini jadi korban politik? Itu bermula dari 2016 sebetulnya awal mulanya. Ya. 2016 ketika kasus BTP
kasus BTP ini seperti membuka kotak Pandora. Jadi kasus BTP ini betul-betul seperti membuka kotak Pandora dan betul-betul terjadi apa istilahnya keterbelahan yang sangat tajam dari sampai sekarang. Ini baru kali ini begitu ya. Baru kali ini ada baru kali ini ada keterbelahan yang sangat serius. Dan keterbelahan itu nampak seperti nampak seperti dibiarkan. Saya tidak tahu apakah dibiarkan dengan sengaja atau dibiarkan secara alami. Nah, ini yang kemudian harus menjadi. Nah, kenapa HTI itu menjadi korban politik? Karena pada saat 2016 HTI yang kemudian pertama menggelar aksi waktu itu aksi haram pemimpin kafir. Pemimpin kafir, ya betul. Itu pertama kali. Ya. Haram pemimpin kafir, dan itu dilakukan setiap hari di jalan-jalan protokol, jalan-jalan lalu lintas, perempatan lalu lintas. Ya betul. Itu dilakukan setiap hari dengan membentangkan spanduk haram pemimpin kafir. Dari situ berlanjut, kemudian tidak lama itu kemudian BDP menyatakan yang di Kepulauan Seribu itu. Dari situ terus bergulir. Gitu ya. Pada saat kasus itu bergulir juga tuduhan itu sudah muncul kepada HTI dan EPI. Ada yang bilang EPI itu garda depannya, HTI itu yang bagian menggerakkan. Nah, begitu aja. Itu dilakukan. Makanya oleh karena itu saya analisis saya berdasarkan pengamatan itu bahwa HTI dan EPI adalah korban politik yang menggunakan instrumen hukum. Itu yang pertama, perlu diketahui. Dan kemudian yang kedua, narasi yang dibangun kedua adalah setelah HTI itu dicabut badan hukumnya, HTI dinarasikan sebagai ormas terlarang. Ya, selalu disuarakan seperti itu, ormas terlarang. Padahal secara hukum itu tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa HTI itu ormas terlarang. Itu tidak ada kalimat yang menyatakan itu. Di dalam undang-undang hanya dinyatakan dicabut dan dinyatakan bubar. Dicabut dan dinyatakan bubar. Tetapi tidak ada pernyataan kalimat dilarang. Apa bedanya dicabut, dibubarkan, dan dilarang? Itu kalau kalau lawyer itu biasanya dalam hukum itu tidak jauh bukan permainan. Setiap kata itu punya makna tersendiri. Ya. Gitu ya. Misalkan dicabut, apa itu dicabut? Jadi HTI itu dicabut BHP-nya, Badan Hukum Perkumpulan. Apa itu BHP? BHP itu seperti sertifikat, seperti labeling, seperti apa lagi ya, license. Nah, itu ya. Jadi BHP itu seperti sertifikat, labeling atau license. Nah, kalau labeling, sertifikat, license-nya itu dicabut, license itu lisensinya dicabut, berarti kan dia sudah tidak punya lisensi, tidak punya sertifikat lagi. Contoh misalkan lisensi lawyer saya misalkan dicabut, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau lawyer saya dicabut, berarti saya tidak boleh beracara di pengadilan. Tetapi kalau di luar pengadilan, saya masih boleh. Nah, gitu. Misalkan menjadi konsultan hukum itu masih boleh. Tapi kalau masuk ke pengadilan, tidak boleh kalau lisensi sudah dicabut. Nah, jadi HTI itu seperti itu. Jadi yang dicabut itu adalah lisensinya. Kapan HTI dikasih lisensi? HTI dikasih lisensi ketika mendaftar. Gitu ya, mendaftar 2013. Pada saat mendaftar 2013, HTI dapat lisensi. Nah, ya. Sebelumnya HTI tidak mendaftar sebagai BHP. Gitu. Jadi tidak dapat lisensi.
Itu yang sudah menyelenggarakan kegiatan besar-besar 2007, 2008, 2009. Ya. Kemudian baru mendaftar lisensi di 2013. Di 2016-nya dikerjain. Nah, itu ya. Nah, itu lisensinya, Pak. Itu. Nah, itu yang terjadi. Coba kalau tidak daftar lisensi, jadi tidak mungkin bisa diapa-apakan. Ya. Nah, itu. Jadi hanya dicabut BHP-nya. BHP itu hanya sekedar administratif, gitu ya. Pertanyaan berikutnya, apakah organisasi itu wajib daftar? Apakah organisasi itu wajib harus ada izin? Organisasi itu tidak wajib izin dan tidak wajib mendaftar. Itu perlu diketahui. Itu secara hukum administrasi, mendirikan organisasi itu tidak wajib izin dan tidak wajib daftar. Nah, itu perlu diketahui. Contoh, ada nggak organisasi komunitas, misalkan komunitas anak skuter atau panjat gunung? Ya. Itu kan organisasi itu. Ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Pertanyaan saya, apakah organisasi itu terdaftar? Apakah sebagai yayasan? Apakah sebagai perkumpulan? Nah, saya di kampus waktu itu, itu pengetahuan saya komunitas-komunitas itu tidak terdaftar. Statusnya apakah di yayasan, apakah di perkumpulan. Jadi hanya sekedar komunitas gitu. Apakah wajib daftar? Tidak wajib. Apakah wajib izin? Tidak wajib. Jadi tidak ada istilah izin ketika mendirikan organisasi. Kenapa begitu? Karena mendirikan organisasi, berkumpul, berserikat, mengeluarkan gagasan, pendapat, itu adalah fitrah bawaan. Apa itu fitrah bawaan? Fitrah bawaan itu setiap orang pasti melakukan itu. Ya. Gitu loh. Pasti melakukan itu. Mau anak kecil, mau orang dewasa, pasti melakukan itu. Sebagai contoh, anak kecil itu ketika dia sekolah pasti ada keinginan untuk berkumpul dengan kawan-kawannya. Ya, betul. Keinginan normal manusia itu ya. Betul, main bareng-bareng kan begitu. Ya, betul. Tapi ada juga yang kemudian nggak mau mengumpul, tapi kan itu ada kelainan tertentu lah saya pikir. Kalau hanya menyendiri terus begitu ya. Nah itu pasti dia ada keinginan berkumpul. Pertanyaan saya, apakah dia cuma berkumpul saja? Tidak, pasti ngomong tuh di antara mereka anak-anak itu. Jadi ada kecenderungan untuk berkumpul gitu. Ada kecenderungan untuk. Contoh berikutnya, ketika kita SD, pasti kita berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi. Contoh, saya waktu SD itu ada teman saya gaulnya sama teman-teman yang suka main bola, suka kabur-kaburan, gitulah intinya. Namanya begitu. Yang hobinya sama gitu ya. Betul. Ada lagi yang teman sekolah itu yang rapi gitu ya, rapi, ganteng, pintar. Biasanya ngumpulnya dengan orang-orang begitu lagi. Ya. Dan pasti berkumpul dengan perempuan-perempuan yang juga sebegitu, yang pintar, yang cantik. Gitulah pasti. Ya. Nah, itu menunjukkan fitrah bawaan. Fitrah bawaan itu akan tetap terjadi meskipun negara ini tidak ada. Jadi meskipun negara ini tidak ada, tetap itu akan dilakukan. Nah, itu disebut dengan fitrah bawaan. Fitrah bawaan itu di dalam hukum siapapun tidak boleh mencabut, termasuk negara sekalipun tidak boleh mencabut. Itu ketentuan hukumnya. Hanya boleh dicabut oleh pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan umum. Dalam konteks ini pengadilan pidana. Setelah dilakukan proses pembuktian. Bukan pengadilan tata usaha negara. Oh, iya. Bukan tata usaha negara. Tata usaha negara itu hanya sekedar administrasi. Nah, ini yang perlu dipahami. Gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, organisasi dakwah Hizbut Tahrir bukanlah organisasi terlarang. Hanya dicabut saja. Pertanyaan saya, kalau sudah dicabut BHP-nya, apakah boleh kita menjadi anggota dan pengurusnya? Berdasarkan Undang-Undang Ormas, itu tidak ada larangan bagi siapapun untuk menjadi anggota dan pengurus.
terhadap organisasi yang sudah dicabut BHP-nya. Itu tidak ada larangan sama sekali. Jadi kalau ada orang yang melaporkan, misalkan Ustadz A, misalkan begitu ya, dilaporkan karena masih aktif menjadi anggota dan pengurus menggunakan dilapor. Pertanyaan saya adalah melanggar pasal undang-undang yang mana? Karena di dalam undang-undang Ormas itu tidak ada sanksi kepada siapapun yang menjadi anggota dan pengurus ya terhadap organisasi yang sudah dicabut dan dinyatakan invalid. Itu tidak. Nah itu. Kemudian selanjutnya ya, terakhir adalah terkait khilafah. Dia terkait khilafah. Jadi saya tegaskan bahwa khilafah itu bukanlah ideologi. Khilafah itu bukan paham. Paham itu atau ideologi itu sesuatu yang terpisah. Dia berdiri sendiri dan independen. Itu dia. Terpisah, berdiri sendiri dan independen. Dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang lain. Contoh, ya contoh. Kapitalisme itu ideologi. Kapitalisme itu ideologi. Anak-anaknya kapitalis itu ada sekuler, ada sekulerisme, ada demokrasi, ada liberalisme. Nah itu ini liberalisme, sekuler, demokrasi ini bukan ideologi ini, tapi ini adalah bagian dari kapitalisme. Kapitalisme lah yang ideologi, sementara sekuler, liberalisme, kemudian demokrasi ini bukan ideologi, tetapi ini adalah bagian dari kapitalisme. Gitu. Nah, sama dengan khilafah, khilafah itu bukan ideologi, tapi khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah itu, bagian dari ajaran Islam. Nah itu perlu diketahui itu, karena dia tidak berdiri sendiri ini, dia tidak berdiri sendiri. Nah, itu. Jadi khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Gitu. Yang hingga detik ini, ya MUI pun menyatakan bahwa itu bagian dari ajaran Islam. Gitu. Termasuk di buku-buku Madrasah Aliyah. Dibahas seperti itu, dibahas juga bahwa itu bagian dari ajaran Islam. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi oleh karena itu khilafah bukanlah sebuah ideologi. Nah pertanyaannya, kenapa itu selalu dibangun narasi bahwa khilafah itu dianggap sebuah paham terlarang, gitu, dan kemudian dianggap untuk mengganti Pancasila. Nah ini yang sering dilontarkan. Ya, betul. Kalau kami mau analisis begini dulu, analisis kami sudah lama kami lakukan, dan ternyata analisis kami mulai terbukti. Waktu itu kami menyatakan bahwa ada dugaan kuat bahwa ke depan ajaran Islam ini akan diopinikan, dibuat narasi atau di framing sebagai sesuatu seperti keburukan atau kejahatan. Gitu. Dalam hal ini adalah ajaran Islam yang berupa khilafah. Gitu. Itu kami sudah mengatakan begitu dulu ya. Kenapa itu dilakukan? Karena ya, supaya dalam rangka menciptakan common enemy. Jadi begini, nasionalisme itu tidak akan bangkit kalau tidak ada musuh bersama. Ya. Nasionalisme itu rasa nasionalis itu tidak akan bisa bangkit kalau tidak ada musuh bersama. Gitu. Nah, oleh karena itu diciptakan musuh bersama yang seolah-olah itu mengancam negara. Nah, itu dilakukan. Nah, oleh karena itu, maka yang paling mudah yang diambil adalah yaitu khilafah. Khilafah. Nah, itu. Ya. Dituduh akan menggantikan Pancasila. Itu yang, gitu. Nah, itu yang senantiasa kemudian diinikan. Pertanyaannya, apakah ini berdiri sendiri ataukah ada kepentingan lain, baik secara
nasional ataupun dari internasional. Nah, kalau kami membaca di beberapa referensi, ini tidak berdiri sendiri, tetapi memang secara global saat ini sedang membangun narasi radikalisme secara global. Dulu, waktu saya masih SMP, saya itu SMP ini sudah dicap ekstremis SMP. Oh, luar biasa ya, dari kecil udah ekstremis. Itu SMP kelas 1 saya sudah dituduh ekstremis, militan, kemudian ortodoks. Karena saya ngaji di Hizbut Tahrir itu sejak SD kelas 6. Nah, itu ya. Nah, itu sudah dituduh begitu. Gitu ya. Nah, itu SMP. Nah, kemudian beranjak ke tahun 2000-an, nampaknya tuduhan yang militan, ekstremis, kemudian apalagi ya dulu tuh ya, fundamentalis itu sudah nggak laku. Yang lakunya apa? Teroris. Ya, teroris. Yang lakunya teroris. Jadi istilah itu bergeser menjadi ke teroris. Jadi terorislah yang laku. Istilah dulu adalah fundamentalis, kemudian ekstremis, kemudian itu ya, itu tuduhan. Kemudian sudah tidak laku, beralihlah kepada teroris. Teroris waktu itu laku sekali. Ya, 2003 itu ya, setelah peristiwa 9/11 ya. Betul, itu laku banget itu waktu peristiwa itu. Itu ya laku banget. Nah itu jadi siapapun yang kemudian kritis ya dituduh teroris atau Taliban dan seterusnya. Nah, itu sudah. Nah, ini karena bayangin dari 2003 ini isu teroris, kalau ada penangkapan masyarakat sudah tidak merasa ini lagi, sudah bosan mungkin ya. Oleh karena itu perlulah dimunculkan istilah baru, disegarkan kembali, tapi intinya sama, yaitu radikal. Nah, itu radikal. Nah, ini begitu. Nah, ini yang sedang terjadi. Jadi oleh karena itu perlu dipahami bersama bahwa ini adalah ada grand design secara internasional. Jadi bukan hanya berdiri di negara kita. Nah, demikian mungkin. Ya. Lebih enak mungkin ada tanya jawab. Ya, kalau memang betul kita bisa melihat bahwa semua ini ada sebuah desain besar yang bermain termasuk di Indonesia juga gitu ya, sebagai bagian dari proksinya gitu ya. Tapi mengenai ini sendiri, Bung Chandra, mengenai memang agak lucu karena semua narasi itu seperti dipaksa-paksakan gitu ya, termasuk pelaporan dari pihak yang melaporkan Ustadz Ismail Santo ke kepolisian yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu menjadi korban dakwah beliau dan organisasinya. Saya baru dengar kalau orang dakwah itu ada korbannya gitu ya. Ini apa namanya, ini bentuk apa lagi yang mau mereka bangun lagi gitu sebenarnya dengan menyatakan, jadi seolah orang dakwah itu orang yang ikut dengan bersama-sama kemudian berdakwah itu malah jadi korban gitu, padahal orang yang berdakwah, yang didakwahi nanti setelah berinteraksi dengan dakwah mereka menjadi lebih baik, ninggalin maksiat ya kan, menjadi lebih dekat kepada Allah gitu kan. Tadinya nggak bisa baca Quran jadi lebih baik baca Qurannya, tapi malah dikatakan menjadi korban dari dakwah. Gitu. Ini menurut saya narasi yang sangat keterlaluan dan absurd gitu ya. Betul. Iya. Jadi kalau ada istilah korban, itu kalau secara hukum disebutnya adalah delik material. Delik material. Delik material itu artinya ada akibat yang dikarenakan ada sebab. Jadi ada tindakan A yang kemudian akhirnya berdampak kepada menghasilkan B. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi itu. Kalau disebutnya korban,
berarti ada akibatnya. Akibatnya ini harus dapat dinilai, dapat diukur apa akibatnya. Kalau pemikiran apakah kegangguan otak dan mental, nah itu harus diukur, harus dinilai. Kalau fisik berarti apakah ada fisik yang cacat gitu ya. Nah, itu. Kalau pemikiran apakah ada pemikiran yang kemudian menyebabkan dia jadi gila misalkan gitu. Nah itu harus dicek. Itu yang disebut korban. Tapi kalau dia berupa perbaikan akhlak, perbaikan pribadi, itu bukan akibat, itu bukan dampak, bukan akibat yang buruk. Nah ini yang kemudian ini. Nah oleh karena itu saya tidak tahu nanti ke depan apakah dia proses atau tidak. Tapi saya ingin garis bawahi, hukum itu sangat dekat sekali dengan politik. Hukum itu sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi kalau ada yang bilang apa, kalau tidak bersalah ngapain takut? Ah gitu kan. Ada kenapa begitu ya? Ya, betul. Itu saya tidak setuju sekali kalau tidak bersalah kenapa takut? Itu sebetulnya bagi orang yang tidak mengerti dalam dunia hukum. Saya ingin tegaskan bahwa hukum itu berdekatan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu sangat, jadi bedanya tipis dengan hukum. Nah, jadi siapapun dapat saja menjadi korban hukum, gitu ya, apabila bersentuhan dengan kekuasaan. Nah, gitu ya. Nah, itu perlu digarisbawahi begitu. Karena hukum dapat saja dipegang oleh siapapun, oleh yang berkuasa lah yang akan menentukan hukum yang berlaku, gitu ya. Betul. Nah, itu perlu digarisbawahi. Ya. Nah, itu. Akhirnya hukum menjadi alat kekuasaan, gitu ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bung Chandra atas penjelasan yang sangat dalam. Kepada